Dan ini doang gitu ya. Jadi ini doang gedungnya, dan cukuplah untuk menampung adik-adik siswa di Pulau Moa ini, karena di Pulau Moa ini. Oke, saat ini kita ada di Pelabuhan Kaiwatu. Nah, kali ini kita akan mau muter ke arah Kota Tiakur yang merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Barat Daya ya. Jadi kita ini dari pintu gerbang pelabuhan ya, artinya pintu akses ke Pulau Moa ini. Dan ini kita akan telusuri ke jalan-jalan dari ke arah Tiakur ya. Nah, ini merupakan desa pinggiran-pinggiran di Pelabuhan Kaiwatu, dan di sini juga sudah ada yang namanya penginapan. Jadi kalau misalnya teman-teman kemalaman, atau misalnya desa yang teman-teman tuju itu jauh, di sini udah tersedia beberapa penginapan. Dan soal harga itu belum saya telusuri ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri, dan nanti kalau misalnya ada waktu nanti kita akan cek ke sana ya. Jadi di sini udah ada beberapa, dan di sini sudah cukup ramai ya kalau sekitaran pelabuhan, dan itu rumah-rumahnya sudah rapat ya, udah berdekatan. Nah, dan di sini ini kita dari jalan yang paling jauh dari pelabuhannya. Jadi ada dua jalur ya, dua jalur di pelabuhan ini, dan ini kita ngambil jalur yang terjauhnya. Dan kita ini melewati sekolah. Kemudian, nah, kita udah masuk ke jalan utama nih, oke. Nah, ini jalurnya sangat bagus ya. Jadi jalanannya itu masih mulus, karena ini merupakan akses utama dari luar pulau ya. Jadi jalannya itu sangat bagus banget. Oke. Nah, ini yang kita akan lalui. Jadi buat kesini tuh nggak ribet sih ya. Jadi jalurnya cuma satu, nggak akan kemana-mana gitu ya. Jadi ini langsung jalan utamanya. Dan sebelah kiri saya ini adalah sekolahan, dan sebelah kanan ini rumah-rumah warga, dan juga ada sebagian dari ruko. Dan di sini sudah lengkap ya. Ada bengkel. Dan ini menuju ke arah Tiakurnya ya. Jadi ini masih dekat dengan pelabuhan. Jadi di depan ini nanti ada pertigaan, dan sebelah kanan saya ini barusan persimpangan itu adalah jalan pertama menuju pelabuhan. Nah, kita akan terus lurus dan lurus, dan di sekitar kanan kiri ini sudah ada beberapa ruko, ada yang bengkel, ada yang biliar, ada berbagai macam usaha-usaha rakyat yang tentunya sangat antusias dengan perkembangan dari Pulau Moa ini. Jadi orang banyak pada usaha bisnis ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya kesempatan ke sini, di sini udah ada beberapa usaha-usaha tertentu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada lihat peluang usaha di sini ya silahkan ya. Nah, ini tinggal lurus terus. Nanti kita akan melewati yang namanya pertigaan. Oke, pertigaannya itu kalau kita lurus ya, itu akan menuju ke bandara. Nah, ini kita lurus aja. Dan ini teman-teman bisa lihat rumah itu masih agak jarak-jarak ya. Jadi nggak seperti di kota ya. Nah, ini pertigaan yang saya sebutkan tadi. Nah, oke, di pertigaan ini nanti ada menuju ke bandara. Kalau kita lurus itu ke bandara, kalau kita ke kanan itu ke ibu kota
Kabupaten Maluku Barat Daya. Nah, karena kita mau ke ibu kota Maluku Barat Daya di Tiakur, nah kita belok kanan. Nah, ini tinggal lurus aja ya teman-teman, terus lurus nggak usah belok-belok, bakalan sampai nanti ke Tiakur. Terlihat di sini ya teman-teman ya, masih sedikit jauh untuk desa perkampungan berikutnya ya. Jadi kita telusurin. Ini perjalanannya. Jadi di sini ada beberapa lampu jalan itu masih menggunakan tenaga surya ya. Jadi tenaga surya yang dimanfaatkan untuk penerangan jalan. Dan di samping kanan itu merupakan produksi dari batu kerikil. Nanti suatu saat kita akan kita akan cari tahu tentang pemecahan batu kerikilnya gitu. Jadi itu dijual per karung-karung seperti itu gitu. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada truk pembawa air, dan ada beberapa tempat tinggal di Kota Tiakur itu harus membeli air ya. Jadi di sini itu setiap rumah itu ada yang namanya kayak bak penampungan. Bak penampungan, kalau kita di Jawa disebut toren, atau di Sumatera di toren, kalau di sini namanya profil. Jadi setiap rumah itu harus ada, karena di sini air pumpnya itu tidak rutin ya. Jadi ada waktunya hidup, ada waktunya enggak. Jadi kita harus menyetok air. Nah, dan bahkan ada yang misalnya belum sanggup masuk air pump, atau memang di jalur tempat tinggalnya itu tidak dilalui oleh pipa pump, itu dia harus membeli profil atau toren yang 1000 liter, dan mereka harus membeli air. Per 1000 liter itu dihargain 80.000 per 1000 liter gitu. Jadi satu truk bukan satu truk, jadi satu tangki air mobil itu dihargain 80.000. Dan bisa teman-teman bayangkan ya, kehidupan di sini itu serba uang ya. Jadi air saja masih sulit gitu ya. Jadi teman-teman harus bersyukur kalau di tempat teman itu sudah serba lengkap dan segala macamnya ya. Dan di sini sudah mulai memasuki perkampungan yang namanya perkampungan Kayu Watu. Dan di sini itu banyak gereja ya teman-teman, karena di sini kebetulan mayoritas. Jadi gereja itu sangat banyak. Setiap desa atau setiap ada desa yang maksudnya perdesaan itu pasti ada beberapa gereja gitu. Dan di sini juga ada masjid teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Oke, di sini di sebelah kiri saya itu ke arah universitas. Mungkin akan kita cek nanti ya. Nah, di sini arah universitas. Oke, kita muter balik ya. Oke, kita muter balik dulu. Kita mau cek dulu universitasnya. Oke, kita muter balik ya, karena saya mau cek. Oke, kita muter balik dulu. Kita mau cek universitasnya. Oke. Oke. Nah, kita kembali ke persimpangan tadi ya. Oke. Kita mau masuki kawasan per kampus. Jadi tataannya itu sekarang ini tataan kampus ya. Jadi udah, karena emang tadinya dari hutan, jadi emang udah ditata daerah perkampusan di mana, daerah pemerintahan di mana, daerah bisnis di mana gitu. Jadi ini tinggal nunggu ramainya ya. Jadi kebetulan di sini masih kebanyakan tuh penduduk pendatang gitu. Dan bisa teman-teman lihat itu jalannya masih mulus. Kenapa jalannya masih mulus? Karena masih jarang dilalui kendaraan bermotor ataupun kendaraan-kendaraan lainnya. Jadi
Ini jalannya itu mulus ya. Jadi ini kita akan ada tanjakan, tapi tanjakannya itu nggak terlalu tanjakan banget ya. Jadi dari persimpangan tadi menuju kampus tadi ada sekitar 2 km atau 3 km gitu. Jadi ini bakalan ramai nantinya ya gitu. Nah, ini kita udah ada di atas ketinggiannya itu ya. Nah, dan ini sudah mulai dibangun masyarakat perumahan-perumahannya, dan kesini juga eh, perlu diinformasikan ya, listrik itu kadang-kadang masih padam ya, masih padam. Jadi emang karena mungkin tenaga surya ya, saya juga nggak paham itu tenaga apa, jadi masih kadang-kadang masih mati ya, masih padam listriknya. Dan ini perkampungannya, dan ini di sini juga perumahan-perumahan dosen juga ya. Nah, jadi kampus yang kita tuju ini adalah kampus PDSU. Jadi kampus di luar domisili Universitas Patimura. Jadi kalau dibilang ini masih kategori kampus negeri ya, karena masih di bawah naungan Universitas Patimura yang di Ambon. Jadi tujuannya dibangun kampus di sini untuk menyerap anak-anak didik yang lulus SMA atau sekolah menengah atas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi buat istilahnya penduduk-penduduk yang kesini itu harus bisa memikirkan antara melanjutkan ke luar pulau atau tinggal di sini. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di kampus Universitas Patimura PDSU, dan kabarnya sih bakalan diubah menjadi Universitas Kalwedo yang merupakan moto atau kayak salam persaudaraan di sini. Jadi Kalwedo artinya kayak salam persaudaraan gitu. Jadi kita udah mulai memasuki jalan menuju perkampusan, dan itu merupakan gedungnya ya yang kelihatan itu ya. Dan itu gedung perkampusannya itu di sebelah kanan ya. Masih hijau ya. Nah, oke, kita langsung mau belok saja ya. Oke, ini jalannya, dan belum ini ya, maksudnya belum dilengkapi pagar yang ini karena emang dia memang kampus luar domisili, dan itu gedungnya. Oke, kita coba masuk. Dan ini pintu masuknya. Dan di sini kalau nggak salah itu ada Fakultas Pertanian, Peternakan, dan PGSD kalau nggak salah. Pendidikan bahasa Inggris apa gitu ya. Nah, karena saya belum tahu jelas juga, nanti bakalan kita telusurin langsung ke sini kalau aktivitas sudah aktif ya. Dan di sini uh, dua gedung baru ini belum beroperasi ya, yang warnanya kebiru-biruan itu belum beroperasi. Jadi itu lagi dibangun untuk penambahan kelas sepertinya gitu. Dan ini merupakan kampusnya. Jadi pertama itu dua gedung ini ya, dua gedung ini merupakan kampusnya. Dan ini mungkin perumahan dosennya apa, kantor dosennya atau seperti apa. Dan ini doang gitu ya, jadi ini doang gedungnya. Dan cukuplah untuk menampung adik-adik siswa di Pulau Moa ini, karena di Pulau Moa ini untuk sekolah menengah atasnya itu nggak terlalu banyak ya, jadi cuma ada beberapa sekolah. Jadi dikemungkinkan ya, di penyerapan dari beberapa sekolah itu bisalah untuk menampung di sini ya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman, ini termasuk universitas negeri ya, karena masih di bawah naungan Universitas Patimura. Jadi ijazahnya juga masih Universitas Patimura ya. Jadi cukup bagus lah, cukup baik. Dan ini per ruang akademik, ruang ininya segala macam ya. Di sini ruang akademik. Dan di atasnya kayaknya ruangan perkuliahan, karena emang lagi aktivitas perkuliahan lagi nggak ada karena situasi Idul Fitri, jadi saya tidak masuk ke dalam gitu. Dan ini mungkin juga tempat perkuliahannya juga. Dan gedung ini yang sebelah kanan itu belum beroperasi, oke. Jadi itu masih tahap pembangunan, jadi belum dihuni gitu ya. Nah,
Ini dia. Rencananya mungkin dua fakultas kayaknya ini sepertinya ruang belajar untuk dua fakultas sepertinya ya. Nanti kita ikutin aja perkembangannya ya. Nah ini juga ya. Jadi belum beroperasi ya. Nah, oke, mungkin itu aja sekian dan ini jalannya. Jadi nanti mungkin prospeknya ke depan bakalan dipagar bagus ya, akan ada pembatasnya gitu. Oke, di sini juga teman-teman harus hati-hati karena apa? Karena di sini masih sedikit karena tiang-tiang dari tiang listrik itu masih terbatas, jadi harus hati-hati, jangan sampai kesandung, kesetrum. Oke. Nah, ini kita menuju pulang ya. Menuju pulang ke arah Tiakur ya, yang merupakan ibu kota dari Maluku Barat Daya. Nah, Maluku Barat Daya itu sebenarnya banyak ya pulau-pulaunya, cuman karena di sini ibu kotanya Pulau Moa. Jadi di sini aktivitas pemerintahan segala macamnya. Jadi kalau dibilang penduduknya di sini mayoritas pendatang, ya wajar sih karena di sini itu kantor vertikal dari pusat, kantor Pemda. Jadi dari istilahnya Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Damer, dan pulau-pulau lainnya yang merupakan kecamatan dari Kabupaten Maluku Barat Daya itu ada di sini gitu. Ini kita menuju pulang. Oke, ikutin nanti kita terus di part 3-nya ya. Kita bakalan telusurin terus tentang di pulau ini ya, di Pulau Moa ini apa yang ada. Oke, semoga bermanfaat ya. Next